Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu ada ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Persamaan kuadrat sering juga disebut dengan persamaan parabola. Karena jika bentuk persamaan kuadrat digambarkan ke dalam koordinat x, y, akan membentuk grafik parabolik. Persamaan kuadrat dalam x dapat dituliskan dalam bentuk umum seperti berikut. Seperti yang ada di atas ya, yaitu y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan a, b, c elemen bilangan real dan a sama dengan 0. Di mana x itu adalah variabel, a itu adalah koefisien kuadrat dari x kuadrat, b itu koefisien linier dari x, dan c adalah konstanta. Nah, selanjutnya nilai koefisien a, b, dan c yang membentuk parabola dari fungsi persamaan kuadrat dalam koordinat x, y. Itu yang pertama ada koefisien a. Koefisien a menentukan cekung dan cembungnya kurva parabola. Jika nilai a besar dari 0, parabola akan terbuka ke atas. Jika a kecil dari 0, parabola akan terbuka ke bawah. Seperti gambar yang ada di samping ya, bentuk parabola, bentuk cekung dan cembungnya. Koefisien b menentukan posisi x puncak parabola atau sumbu simetri dari kurva yang terbentuk senilai x sama dengan min b per 2a. Nah, di situ di gambar itu ada titik puncak ada di kiri sumbu y, syaratnya AB kecil dari 0, lalu titik puncak ada di sumbu y, syaratnya b sama dengan 0, dan yang ketiga titik puncak ada di kanan sumbu y, syarat AB besar dari 0. Lalu yang ketiga ada koefisien c, menentukan titik potong fungsi parabola dengan sumbu y. Yang pertama itu memotong sumbu y positif, nilai c-nya itu besar dari 0. Grafik memotong sumbu y di pusat 0,0, nilai c-nya adalah sama dengan 0. Lalu memotong sumbu y negatif, nilai c-nya kecil dari 0. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama, persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa adalah persamaan kuadrat yang nilai a-nya sama dengan 1. Contohnya x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, ada persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai b-nya sama dengan 0. Contohnya x kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai c-nya sama dengan 0. Contohnya x kuadrat ditambah 3x ditambah 0. Yang keempat, persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Contohnya 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya melengkapkan kuadrat sempurna. Metode melengkapkan kuadrat sempurna akan mudah digunakan jika koefisien a dibuat agar bernilai 1. Persamaan kuadrat dalam bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 diubah menjadi persamaan x tambah p kuadrat sama dengan q. Dengan p dan q adalah konstanta serta x adalah variabel. Nilai dari konstanta p dan q dari persamaan x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 didapatkan dengan cara p sama dengan 1/2b, q sama dengan 1/2b kuadrat dikurang c. Perubahan tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut, yaitu x dari rumus yang pertama tadi, x ditambah p kuadrat sama dengan q, lalu x ditambah 1/2b kuadrat sama dengan 1/2b kuadrat dikurang c. Masukkan rumus yang kedua tadi, x kuadrat tambah bx tambah 1/2b sama dengan 1/2b kuadrat dikurang c. Nah, maka didapatkan hasilnya x kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Lalu mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu pemfaktoran. Metode ini mudah digunakan jika akar-akarnya merupakan bilangan rasional. Berikut ini tabel model persamaan kuadrat dengan cara pemfaktorannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jenis akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan mengetahui nilai diskriminan. Diskriminan dilambangkan dengan D. Nah, diskriminan terdapat dalam rumus ABC sebagai D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, sehingga rumusnya menjadi X1 2 sama dengan min B plus minus D per 2A. Nah, tanda akar diskriminan dalam rumus ABC menentukan jenis dari akar-akar persamaan kuadrat. Apakah bilangan real atau tidak real, sehingga jenis akar-akar PK AX kuadrat ditambah BX ditambah C adalah 1. Jika D kecil dari 0, maka akar-akarnya tidak real. Yang kedua, jika D besar dari 0, maka akar-akarnya real. X1, X2 elemen R dan berbeda, X1 tidak sama dengan X2. Nah, yang ketiga, jika D sama dengan 0, maka akar-akarnya real. X1, X2 elemen R dan sama atau kembar, X1 sama dengan X2. Nah, dan perkalian akar-akar persamaan dapat dilakukan tanpa harus mengetahui nilai dari akar-akarnya. Jumlah akar-akar dapat diperoleh dengan X1 ditambah X2 sama dengan kita menggunakan rumus ABC, yaitu min B ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC per 2 ditambah min B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2. Nah, hasilnya min B ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC dikurang B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2. Lalu min 2B per 2A sama dengan min B per A. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Himelda Aziz. Sedangkan hasil kali akar-akar dapat diperoleh dengan X1 dikalikan dengan X2, yaitu sama dengan min B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC sama dengan per 2A dikali min B dikurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A sama dengan min B pangkat 2 dikurangi B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A pangkat 2. Hasilnya adalah 4AC per 4A kuadrat. Kemudian setelah disederhanakan hasilnya menjadi C per A. Selanjutnya, dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa penjumlahan akar-akar yaitu X1 ditambah dengan X2 sama menghasilkan nilai min B per A. Kemudian perkalian akar-akar X1 dikali dengan X2 menghasilkan C per A. Ada beberapa bentuk pernyataan matematika bisa diubah ke dalam X1 ditambah X2 dan X1 dikali dengan X2. Tujuan dari perubahan bentuk ini untuk memudahkan dalam penyelesaian persoalan yang ada di dalam soal. Kemudian, perubahan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sifat-sifat aljabar. Berikut ini contoh bentuk-bentuk perubahan. Yang pertama ada X1 ditambah X2 sama dengan X1 ditambah X2 dalam kurung pangkat 2, kemudian dikurangi dengan 2 dikali dengan X1 kemudian dikalikan dengan X2. Yang kedua ada X1 pangkat 3 ditambah dengan X2 pangkat 3 menghasilkan dalam kurung X1 ditambah dengan X2 dipangkatkan dengan 3 kemudian dikurangkan dengan 3 dikali dalam kurung X1 dikali dengan X2 tutup kurung kemudian buka kurung kembali X1 ditambah dengan X2 tutup kurung. Yang ketiga ada 1 per X1 ditambah dengan 1 per X2 sama dengan X1 ditambah X2 per X1 dikalikan dengan X2. Kemudian ada menyusun persamaan kuadrat baru. Suatu persamaan kuadrat baru dapat dibentuk jika diketahui nilai dari akar-akarnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan atau mensubstitusi nilai dari akar-akar yang telah diketahui dalam persamaan. X dikurang X1 dikalikan dengan X kurang X2 atau X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 tutup kurung dikalikan dengan X ditambah dengan X1 dikalikan dengan X2.
Suatu persamaan kuadrat baru juga dapat dibentuk walau tidak ada diketahui nilai dari akar-akarnya, dengan syarat akar-akar tersebut memiliki hubungan atau relasi dengan akar-akar dari persamaan kuadrat yang lain. Kemudian contoh soal akan dilanjutkan oleh Kak Romika Dian. Terima kasih. Akan menjelaskan contoh soal. Yang pertama, diketahui suatu persamaan kuadrat x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 6 mempunyai akar-akar m dan n, di mana m lebih kecil dari n. Ditanya, tentukan nilai dari n dikurang m. Dari soal yang kita ketahui dapat diselesaikan dengan cara melengkapkan kuadrat x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 6 sama dengan 0 yang dirubah menjadi x tambah p pangkat 2, di mana p sama dengan 1/2 kali b sama dengan 1/2 dikali min 4 sama dengan min 2. Q sama dengan 1/2 dikali B pangkat 2 dikurang C sama dengan 1/2 dikali min 4 pangkat 2 dikurang 6 sama dengan 10. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan. X ditambah P pangkat 2 sama dengan Q. X dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 10. X dikurang 2 sama dengan kurang lebih akar 10. X sama dengan 2 kurang lebih akar 10. Didapatkan akarnya dengan syarat M lebih kecil dari N adalah M sama dengan 2 dikurang akar 10, N 2 ditambah akar 10. Maka N dikurang M sama dengan 2 ditambah akar 10 dikurang 2 kurang akar 10 sama dengan 2 ditambah akar 10 dikurang 2 tambah akar 10 sama dengan 2 akar 10. Soal nomor 2, diketahui suatu persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 2f dikurang 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar p dan q. Ditanya, tentukan nilai dari p kuadrat dikurang q kuadrat pangkat 2. Berdasarkan persamaan x kuadrat dikurang 2r dikurang 4 sama dengan 0, diketahui bahwa p ditambah q sama dengan min b per a, di mana min b-nya itu ialah min 2 dan a-nya itu 1 sama dengan min 2. P dikali Q sama dengan Q per A. Nilai Q-nya itu min 4 dan A-nya itu 1. Berarti min 4 per 1 sama dengan min 4. Sehingga kita peroleh P kuadrat ditambah Q kuadrat pangkat 2 sama dengan P ditambah Q dikali P dikurang Q pangkat 2. P ditambah Q pangkat 2 dikali P dikurang Q pangkat 2. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya hasil penjabarannya, bisa diperhatikan di slide. 4 dikali 4 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 80. Contoh soal nomor 3, suatu persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 6x tambah 3 sama dengan 0 memiliki akar-akar P dan Q. Ditanya, tentukan persamaan kuadrat baru dengan akar-akar P ditambah Q dan 2PQ. Di sini bisa kita selesaikan dengan persamaan 2x kuadrat dikurang 6x tambah 3 sama dengan 0, di mana P ditambah Q sama dengan min B per A, yaitu min 6 per 2 sama dengan 3. P dikali Q sama dengan C per A sama dengan 3 per 2, hasilnya itu 1,5. Sehingga akar dari persamaan kuadrat baru adalah X1 sama dengan P ditambah Q sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2PQ sama dengan 2 dikali 1,5 sama dengan 3. Persamaan kuadrat baru diperoleh X dikurang X1 dikali X dikurang X2, di mana X dikurang 3 dikali X dikurang 3 atau X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 0. Teman-teman juga bisa memperhatikan slide yang telah dipaparkan.